mungkin dipengaruhi juga oleh kondisi sosiologis lingkungan oleh ahli atau pakar di mana dia tinggal. Misalnya dia dipengaruhi oleh lingkungan gereja misalnya, seperti itu. Aliran hukum positivistik misalnya dipengaruhi oleh mungkin dia gelisah dengan kondisi sosial atau lingkungan yang dipengaruhi oleh dari paradigma ilmu yang sudah lama, kemudian dia ingin memberikan sebuah pencerahan yang baru lagi, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Ada lagi? Bapak Farah. Mudah-mudahan tidak mati lagi. Terima kasih. Bagi saya, ketika kita berbicara tentang perbedaan pandangan, itu bisa dikatakan sebagai suatu hal yang lumrah tentang lorosin. Bentar, Pak Kuku, itu colokan headsetnya nggak pas. Ya, silakan. Kuluroksin ro'yun. Setiap kepala itu mempunyai otak. Nah, dalam otak ini tentu dipengaruhi oleh logika berpikir seseorang. Nah, ketika kita berbicara tentang logika berpikir seseorang, itu berbicara tentang apa yang dia dapatkan, baik itu dalam pengalaman, baik itu dalam penalaran, baik itu dalam renungan. Nah, antara intuisi maupun rasionalitas dan empirisme itu akan mempengaruhi cara seseorang melakukan interpretasi tertentu, seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Pertanyaan lebih spesifik itu. Kenapa perlu pertanyaan lebih spesifik? Karena seringkali kita mempelajari filsafat itu kan bahasa yang digunakan tidak spesifik gitu, yang justru lalu menimbulkan persepsi bahwa ya filsafat itu tidak mudah dipahami. Dari 3 pendapat tadi, satu yaitu bergantung pada paradigma yang digunakan. Yang kedua pasti konteks atau situasi sosial di mana para pemikir itu menyampaikan pendapatnya itu berpengaruh. Ketiga, ya hampir sama terkait dengan paradigma. Jadi setiap manusia kan punya pemikiran sendiri-sendiri. Pertanyaan yang lebih spesifik adalah paradigma tentang apa? Kalau Anda tadi menyatakan ya bergantung paradigmanya, apakah paradigma positivis atau paradigma hukum alam gitu. Nah, padahal pertanyaan kita kan itu. Pertanyaan kita adalah mengapa itu sampai muncul perbedaan? Itu dipengaruhi oleh faktor sosial, pasti. Faktor sosial itu berpengaruh terhadap paradigma misalnya. Di dalam paradigma itu ada asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi yang diyakinilah kebenarannya. Dan itu menjadi pemikiran tiap manusia. Tentang apa? Sehingga masing-masing aliran itu lalu berbeda-beda. Izin Pak Ali. Yuk. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang kedudukan struktur ilmu hukum. Bisa dilihat dalam konteks filsafat. Profesor Bernard Arif Sidarta mengatakan bahwa ilmu hukum itu harus dibagi dari ilmu tentang pengertian hukum yang pertama, yang kedua ilmu tentang norma atau kaidah, dan yang ketiga adalah ilmu tentang kenyataan hukum. Di mana ketiganya ini harus dikuasai secara mendasar sebelum kita mengetahui aliran-aliran yang akan mengikutinya. Kalau misalnya berbicara tentang teori tentang norma, maka akar yang dicari adalah pasti ke mazhab positivistik. Sedangkan kalau berbicara tentang kenyataan hukum, itu pasti larinya nanti ke mazhab sosiologi hukum atau sosiolegal. Di mana kedua kubu ini tidak akan pernah bertemu antara satu titik dengan titik yang lain. Sehingga
ilmu hukum sebagai sebuah pikirkan, sehingga interpretasinya nanti kepada kedudukan hukum sebagai sebuah ilmu. Itu dari saya. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Terkait dengan pernyataan Anda. Satu, mengapa masing-masing mazhab itu Anda katakan tidak akan pernah bertemu? Kedua, sebetulnya itu paradigma atau asumsi itu yang lalu membuat adanya aliran-aliran ilmu hukum itu, lapisan-lapisan ilmu hukum itu, atau sebetulnya aliran-aliran atau lapisan ilmu hukum itu yang mendahului paradigma. Kalau misalnya kita lihat dari paradigmanya Thomas Kuhn, bahwa paradigma itu juga adalah sebuah ide dan gagasan yang akan melahirkan sebuah pemikiran. Misalnya contoh paradigma ala sahabat Bilal bin Rabah misalnya. Pada saat beliau adalah seorang budak yang masih miskin, kotor, dekil pada waktu itu, tapi mempunyai tekad yang kuat. Pada saat disiksa oleh majikannya untuk berpindah agama, beliau tetap kokoh. Nah, dari itu muncul kemudian inilah paradigma ala sahabat Bilal bin Rabah dengan sebuah penalarannya. Berarti memang harus ada pemikiran awal. Kalau kalau pemikiran awalnya? Kalau dikaitkan awalnya yang lalu dipertahankan seolah-olah seperti agama, dipertahankan dengan penuh keimanan. Apa yang menjadi pemikiran awal itu? Baru berikutnya kita harus juga mengetahui dan ikuti alur berpikir pemikiran Hans Kelsen, the pure of law-nya, bahwa hukum itu ya norma. Di luar bahwa hukum itu adalah aturan, di luar aturan itu adalah norma, dan itu bukan hukum. Dan ini banyak pengikut-pengikutnya yang ke belakang. Apa yang dianggap aturan, ya itulah hukum. Di luar itu adalah morality. Sehingga banyak pengkritiknya. Ada von Savigny dan lain-lain. Oh, ada the living law. Hukum itu ya hidup di masyarakat. Buat apa ada norma aturan tapi tidak bisa diimplementasikan di dalam masyarakat? Itu kan tidak akan berdaya guna. Sehingga hukum itu ya the living law, hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga dua aliran ini ya kalau misalnya sama-sama mempertahankan tidak akan pernah mencapai titik ketemu. Ya. Pertanyaan dasarnya kan itu tadi, mengapa tidak akan pernah, Anda katakan tidak akan pernah mencapai titik temu. Kita kan mencoba untuk mensistematisasi mana yang merupakan sebab, mana yang merupakan akibat, mana yang merupakan antisiden, keberadaannya itu mendahului, mana yang presiden, kan begitu. Keberadaannya itu kemudian mengikuti. Pertanyaannya, kalau Andi tadi mengatakan Hans Kelsen macam-macam, hukum itu ya norma dan sebagainya. Nah, kita mau menggali lebih jauh, mengapa dia memiliki pemikiran bahwa hukum itu ya norma peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pada saat von Savigny menyatakan bahwa hukum itu ya apa yang ada di masyarakat, yang dipatuhi di masyarakat, mengapa perspektifnya dia begitu? Asal-usulnya itu dari mana? Monggo Bapak Ibu yang lain. Izin, Prof. Ya, silakan. Kembali lagi ke pertanyaan Bapak Muhammad Ali Syafaat tadi, apa yang melatar belakangi atau hal yang paling mendasar berkaitan dengan adanya perbedaan dari aliran-aliran itu. Tentunya aliran-aliran dalam filsafat ilmu maupun filsafat hukum itu sendiri. Nah, mungkin saya bisa mencoba untuk mengklasifikasikan karena filsafat ini kan munculnya dari sebuah kegelisahan itu sendiri.
Nah, kegelisahan ini atau sebelum muncul kegelisahan itu memang filsafat ini kan muncul atas dasar adanya dogma atau aksiomatik yang di situ mengkungkung terhadap pemikiran manusia itu sendiri. Nah itu. Yang kedua itu didasarkan atas dasar intuisme atau intuisionisme itu loh. Yang kedua intuisi itu apa? Intuisiisme itu apa? Itu artinya begini, Prof. Sesuatu yang didapatkan bukan atas dasar penalaran. Nah, intuisionisme ini biasanya dipahami sebagai wahyu seperti itu. Jadi dia mendapatkan pengetahuan tanpa adanya penalaran atau dogma itu sendiri, meskipun nanti wahyu itu akan menjadi dogma atau doktrin seperti itu. Yang kedua berdasarkan eksperimen atau rasionalis empiris. Nah, itulah yang kemudian melatar belakangi adanya perbedaan-perbedaan dari madhab itu sendiri. Seperti itu. Atau perbedaan dari paradigma. Nah, semisal ketika orang ditanya tentang saya ini siapa? Nah, itu kan berdasarkan atas dasar dogma atau dasar intuisionisme itu atau dasar rasionalis empiris itu sendiri. Seperti itu. Misal ada kecelakaan nih, kan ini kan berdasarkan info gitu. Info itu bisa jadi ditelusuri, dirasionalisasi dan diempiriskan ternyata ada benar nih kejadian kecelakaan seperti itu. Jadi mungkin latar belakang perbedaan-perbedaan itu atau paradigma itu tidak bisa dilepaskan dari adanya dogmatika aksiomatik, terus intuisionisme dan rasionalis empiris. Nah, ketiga hal ini pasti akan melatar belakangi dari paradigma itu sendiri. Itu bagi saya. Terima kasih. Ya. Atas penjelasan Anda, pertanyaan yang muncul itu adalah, satu, apakah kita menentukan terlebih dahulu apakah kecelakaan itu ada atau tidak ada, baru mencari tahu bagaimana caranya agar kita tahu bahwa kecelakaan itu ada. Atau kita mencari tahu kecelakaan itu ada, caranya bagaimana, baru kita tahu kecelakaan itu ada. Atau misalnya kita menentukan A itu apa terlebih dahulu, baru kemudian menyatakan bagaimana kemudian mencari tahu bahwa itu adalah A. Kan begitu. Kalau Anda tadi menyampaikan ada intuisisme, rasionalisme, dan sebagainya, kan berarti caranya terlebih dahulu. Baru kemudian substansi atau objeknya. Kan begitu. Padahal dalam agama pun sekalipun, maka yang harus diketahui itu adalah objeknya terlebih dahulu. Kan seperti itu. Mungkin kalau dari agama tidak harus mengetahui tentang objeknya, mungkin Prof. Karena dalam agama itu kan sifatnya dogmatik, aksiomatik, artinya berdasarkan keyakinan. Jadi kalau orang yakin dibantah seperti apapun, dia tidak akan menolak. Gitu. Karena atas dasar yakin itu. Nah, yakin itu pun juga ada kriterianya. Yang paling fatal yakin itu berdasarkan atas dasar pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya keyakinan itu fatal. Nah, tapi kalau keyakinan berdasarkan rasionalitas, empirisme, berdasarkan penalaran atau berdasarkan kontekstualisasi, mungkin itu bisa menjadikan keyakinan yang menyejukkan seperti itu. Nah, keyakinan yang berdasarkan pokok ini yang menjadi suatu yang tidak didasarkan atas pertimbangan dogma maupun rasionalitas empiris itu. Seperti orang kecelakaan, misalnya. Orang kecelakaan ada enggak? Nah, itu kan kalau dalam madhab rasionalis empiris, mungkin kita bisa menalar. Artinya dari bahasanya mungkin. Kecelakaan yang terjadi itu apa? Biskah atau apa? Bisa jadi kecelakaan itu ternyata cuman kucing nabrak tembok. Nah, itu kan bisa dikatakan dalam perspektif bahasa itu juga kecelakaan gitu. Cuman kecelakaan apa? Motor dengan apa? Nah, itu kan kita harus harus memverifikasi terhadap informasi itu gitu loh. Nah, buktinya apa? Sebagai empirismenya, faktanya adalah ternyata memang ada ketika kita melakukan penelusuran terhadap lokasi itu. Saya kira itu. Saya pernah membaca novel
Judulnya itu Rikma Denda Mencari Tuhan. Ya, ada orang mencari Tuhan. Lalu diumpamakan, Anda tidak akan mungkin menemukan Tuhan kalau Anda belum tahu tentang Tuhan itu. Sama halnya, Anda tidak akan mungkin bisa membeli ayam jago ke pasar kalau Anda belum pernah memiliki konsep tentang ayam jago itu apa. Oke, ya sudah itu pertanyaan pertama lah. Ya jawabannya bisa benar, bisa salah. Nah tadi ada yang menyebutkan sudah masuk kepada ilmu hukum, jenis atau lapisan atau bagian-bagian dari ilmu hukum dan sebagainya. Dan itu menjadi perdebatan. Apakah hukum itu merupakan satu ilmu tersendiri atau bukan? Ada yang berpendapat hukum itu adalah bagian dari ilmu sosial. Ada yang berpendapat bahwa hukum itu adalah bagian dari ilmu kemanusiaan atau humaniora. Ada yang berpendapat bahwa hukum itu adalah ilmu tersendiri. Nah, sering disebut sui generis. Apa yang menjadi kriteria satu bidang itu adalah satu cabang ilmu tersendiri? Silakan, ada pendapat? Pak Imam tadi, Imam Sukadi menyatakan, ya ini bagian dari ilmu hukum begini-begini. Apakah Anda percaya bahwa hukum itu merupakan satu cabang ilmu tersendiri? Atau bukan percayalah. Mengapa Anda lalu menyatakan bahwa hukum itu adalah satu cabang ilmu tersendiri? Yang ketika menyatakan bahwa itu cabang ilmu tersendiri kan berarti berbeda dengan cabang ilmu yang lain. Ya, silakan. Pak Ali. Sebenarnya persoalan hukum sebagai ilmu tersendiri atau sui generis ini sudah selesai perdebatannya pada saat Profesor Bernard Arif Sidarta dalam disertasinya Refleksi Struktur Ilmu Hukum itu sudah menjelaskan bahwa hukum itu sebagai ilmu yang terdiri dari 3 komponen. Ilmu tentang pengertian, ilmu tentang norma, dan ilmu tentang kenyataan. Kenapa ilmu hukum itu sui generis? Karena pada dasarnya yang dipelajarin itu adalah mengenai aturan, dan aturan itu yang akan berimplikasi di masyarakat. Sedangkan paradigma ilmu sosial lain yang serumpun atau humaniora ini tidak akan berkaitan dengan norma, melainkan yang akan dipelajari itu adalah perilakunya. Apakah mungkin hukum itu bisa sebagai sebuah ilmu bisa berhubungan dengan yang lain? Iya, tapi itu pasti akan menjadi hukum. Misalnya contoh, psikologi digabung dengan hukum. Jadi psikologi hukum itu merupakan rumpun ilmu hukum, bukan rumpun ilmu psikologi. Contoh lagi misalnya sosiologi dengan hukum. Jadi sosiologi hukum itu adalah rumpun ilmu hukum di bidang kenyataan. Sehingga hukum itu inter dan multidisipliner. Ini kaitannya hukum sebagai sebuah ilmu. Ini menurut pemahaman saya. Terima kasih. Itu tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya kan jelas. Apa kriterianya satu bidang itu disebut sebagai bidang ilmu tersendiri? Anda tadi menyebutkan ya uraian lah. Gitu. Ketika digabung dengan hukum ya pasti menjadi bagian dari ilmu hukum. Kalau begitu pertanyaannya apakah filsafat hukum itu bagian dari ilmu hukum?
Apa yang lalu membuat kita berpandangan bahwa filsafat hukum itu bagian dari ilmu hukum? Silakan, ada yang berpendapat lain? Izin, Pak. Ya. Ya, kalau menurut saya filsafat ilmu hukum itu termasuk dalam filsafat hukum ya, atau filsafat ilmu ya, karena ilmu itu pertanyaannya adalah apakah filsafat hukum itu bagian dari ilmu hukum atau bagian dari filsafat? Ya, filsafat hukum itu masuk di dalam bagian dari ilmu hukum, Pak. Karena rangkupan kita sebelum masuk ke hukumnya itu sendiri, kita belajar dari ilmu itu sendiri terlebih dahulu. Karena ilmu itu adalah segenap dari pengetahuan secara ilmiah, ya. Lalu pengetahuan ilmiah itu secara tertentu juga, yaitu tentang hukum. Dan di sini disusun secara sistematis, ada klasifikasinya, begitu ya. Lalu berikutnya terdapat permasalahan di sini, permasalahan hukum yang ada nanti dipecahkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang berikutnya mencangkup berbagai metode. Nah, metode penelitian terhadap permasalahan hukum. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan bahwa ilmu hukum itu termasuk dalam filsafat ilmu. Demikian, Pak. Pertanyaan saya itu adalah apakah filsafat hukum bagian dari ilmu hukum atau bagian dari filsafat? Apakah filsafat hukum itu pembidangan dari ilmu hukum atau pembidangan dari filsafat? Lalu alasannya apa? Ya sebetulnya mudah saja untuk menjawab pertanyaan ini adalah berarti kan apa sebetulnya kriteria menentukan satu pembahasan itu adalah bagian dari satu ilmu atau bagian dari ilmu yang lain? Izin Pak Ali. Silakan. Untuk menentukan apakah itu ilmu atau bukan, kita bisa melihat dari 3 hal. Yang pertama adalah dari aspek ontologisnya, yang kedua epistemologinya dan aksiologinya, Pak. Seperti itu. Jadi kalau ketiga hal itu ada dan saling melengkapi, maka kita bisa sebut itu sebuah ilmu, seperti itu. Kalau itu berbeda, maksudnya dilihatkan dari 3, ontologi, epistemologi, aksiologi. Kalau misalnya ternyata di dalam ilmu hukum, apa yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi itu sama dengan ilmu yang lain, bagaimana? Izin, Prof. Ya, tadi kalau kita berbicara tentang runtun berpikir filsafat itu kan ada filsafat pengetahuan, ada filsafat ilmu. Nah, filsafat pengetahuan itu konteksnya lebih luas dibandingkan filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu dengan filsafat pengetahuan itu sangat erat kaitannya meskipun filsafat ilmu itu merupakan disiplin ilmu tertentu. Nah, kalau kita berbicara tentang hakikat atau ilmu hukum, ya filsafat ilmu hukum itu bisa kita klasifikasikan menjadi 2 hal. Ketika kita berbicara tentang filsafat ilmu hukum itu bisa dilihat dari dua perspektif atau 2 sudut, filsafat ilmu dan teori hukum, di mana filsafat ilmu, ya ilmu hukum itu, maksudnya hukum dikatakan sebagai filsafat ilmu. Nah, itu mempunyai 2 hal, yaitu ilmu sebagai produk dan ilmu sebagai proses. Sebagai produk ilmu, pengetahuan yang dikaji itu berbicara tentang kebenaran dalam bidang tertentu atau susunan dalam suatu sistem. Nah, ketika hukum itu, ya, hukum itu dilihat dalam perspektif filsafat, itu kan juga mempelajari tentang ilmu hukum yang memiliki karakteristik yang khas, yaitu di mana sifatnya ini sangat normatif seperti itu. Jadi filsafat hukum itu sudah pasti atau sudah jelas merupakan bagian dari filsafat ilmu hukum itu sendiri. Seperti itu.
Karena kan bisa dilihat dari prosesnya, bisa dilihat dari produknya. Nah, sedangkan hukum itu sendiri itu mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh oleh ilmu pengetahuan yang lain seperti sosial atau seperti ekonomi, di mana hukum ini sifatnya normatif. Saya kira itu. Padahal kalau kita mempelajari filsafat hukum, itu ada aspek yang tidak bersifat normatif. Ya kan? Kalau Anda membaca Nikomansian etik, itu tidak bersifat normatif. Ya, meskipun dalam kategori tertentu disebut sebagai normativitas, keharusan-keharusan. Tapi itu dasarnya, basisnya bukan norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau Anda membaca Hugo Grotius, kan gitu, ya itu isinya adalah keharusan-keharusan, tapi tidak berbasiskan pada peraturan perundang-undangan. Kalau Anda membaca Robert Mangabire Unger, isinya bukan normatif, isinya politis. Dan itu Anda pelajari sebagai bagian dari filsafat hukum. Ya kan? Ya, Prof. Nah. Berarti kita sudah murtad bersama. Saya kira bukan begitu. Karena kan kalau dalam ranah filsafat itu kan membuka kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan itu yang didasari atas interpretasi atau paradigma itu tadi, seperti itu. Ya tentu ada yang mengatakan hukum seperti ini yang sifatnya normatif, ada yang mengatakan hukum yang sifatnya politis atau hukum yang sifatnya yang lain seperti itu. Nah, tentu itu akan memperluas dari hasanah. Makanya saya bilang tadi, filsafat hukum itu merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sistematika tersendiri seperti itu dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Kan tadi pertanyaannya apakah hukum ilmu itu merupakan ilmu hukum tersendiri atau seperti apa? Pertanyaan saya, apakah filsafat hukum itu bagian dari ilmu hukum atau bukan? Nah, ya bagian, Prof. Oh, bagian. Padahal Anda menyebutkan yang disebut sebagai ilmu hukum itu bersifat normatif. Kan begitu. Berarti ada bagian tertentu dari filsafat hukum yang bukan merupakan bagian dari ilmu hukum dengan demikian. Nah, kok bisa? Oke. Kita kembali ke laptop. Jadi kita membahas tentang filsafat ilmu. Nanti kaitannya pasti dengan hukum dan tentu saja adalah dengan filsafat hukum. Kenapa? Karena perspektif yang ada di dalam filsafat ilmu itu pasti berpengaruh terhadap ilmu hukum maupun filsafat hukum. Kalau kita membahas tentang filsafat ilmu, dimanapun Anda membaca, pasti yang pertama kali diuraikan itu adalah pemaknaan secara gramatikal. Apa yang disebut sebagai filsafat ilmu? Di sini ada dua konsep, ada konsep filsafat, ada konsep ilmu, kan begitu. Sama saja sebetulnya kalau kita membahas tentang filsafat hukum, ada dua konsep, ada konsep filsafat, ada konsep hukum. Dan untuk memahaminya, tentu kita memahami kedua konsep ini. Dari sisi filsafat, ketika kita mempelajari filsafat ilmu, tentu sebetulnya juga harus memahami bagaimana tentang filsafat itu sendiri. Yang seperti tadi saya katakan bahwa ketika berbicara tentang filsafat, maka pertanyaannya adalah pertanyaan yang bersifat mendasar. Kan begitu, mencari hakikat. Atau pertanyaan sebetulnya adalah kemudian, apa sih yang disebut sebagai ilmu? Apa hakikat dari ilmu?
pada saat kita membicarakan secara filosofis. Dan pertanyaan itu dijawab dengan perspektif yang multi perspektif. Jadi tidak terfragmentaris dan tidak sempit, tidak kemudian dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu. Nah, filsafat ilmu kan itu seperti halnya juga dengan filsafat hukum, ternyata juga tidak menghasilkan satu jawaban yang pasti, satu jawaban yang sama tentang berarti yang disebut dengan ilmu itu A, kalau tidak A bukan ilmu. Sama saja dengan juga filsafat hukum. Lalu apa yang berpengaruh terhadap jawaban tentang apa yang disebut sebagai ilmu itu? Dan seperti itu. Nah, karena filsafat itu mencoba untuk mencari jawaban atas satu persoalan sampai kepada hal yang bersifat mendasar atau hakikat, apa yang disebut dengan sesuatu, apa yang disebut dengan sesuatu itu adalah benar atau tidak benar, kan begitu. Nah, itulah yang lalu memunculkan pertanyaan tentang yang disebut sebagai ontologis, apa hakikat tentang sesuatu. Objeknya apa? Objeknya bisa bermacam-macam. Yang itu lalu nanti melahirkan pembidangan filsafat. Kalau garis besar, ada yang disebut dengan filsafat ketuhanan. Pertanyaan pertamanya apa ya? Pasti lalu bertanya tentang apa sih yang disebut dengan Tuhan itu? Apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Misalnya. Ada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang manusia, disebut sebagai filsafat kemanusiaan. Apa yang disebut sebagai manusia? Ada pertanyaan tentang alam semesta. Ada pertanyaan tentang sesuatu yang ada dan mungkin ada. Nah, pertanyaannya kan apa hakikat sesuatu? Nah, demikian pula terkait dengan ilmu. Apa yang disebut sebagai ilmu? Ilmu orang adalah kebenaran. Maka pertanyaannya adalah apa yang disebut sebagai kebenaran? Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang objek dari ilmu itu sendiri. Misalnya, ada yang mengkaji realitas alam. Apa yang disebut sebagai realitas? Kan seperti itu. Apakah realitas itu merupakan kebenaran atau bukan? Yang disebut sebagai manusia, apa yang disebut sebagai manusia? Kan seperti itu. Ukurannya apa? Ada yang ukurannya lalu di luar. Ya, manusia adalah bentuk fisik macam-macam. Ada yang beda. Ukurannya adalah di pemikiran kita. Ya, manusia itu adalah nyawa, spirit misalnya. Apa pembenarannya ada nyawa atau spirit? Kita tidak mungkin melihat nyawa atau spirit. Tapi yang bisa kita terima kenapa ada orang yang menyatakan bahwa manusia itu adalah nyawa atau spirit adalah itu make sense, masuk akal. Penjelasannya masuk akal. Mengapa sampai terjadi dua perbedaan itu? Sama saja dengan ketika kita membicarakan hukum. Mengapa sampai terjadi pembedaan itu? Karena ya, kalau bahasanya itu sebetulnya adalah asumsi tentang kebenaran. Yang tadi ada yang menyebut dengan bahasa paradigma dan sebagainya. Meskipun itu konsepsi yang berbeda. Ada yang menyebut sebagai aksioma. Kalau aksioma itu sebetulnya sudah menjadi hukum yang tidak dipertanyakan lagi. Nah, asumsi tentang kebenaran itu. Ada yang tentu saja catatannya adalah asumsi ini pasti lalu dipengaruhi oleh banyak aspek sehingga sampai terbentuk asumsi ini. Bisa pengaruh sosial budaya, bisa pengaruh ajaran agama, bisa dipengaruhi oleh kondisi masyarakat misalnya. Tapi lalu memunculkan asumsi.
bahwa yang disebut dengan kebenaran, yang satu menyatakan bahwa kebenaran itu ada di akal pikiran manusia. Objek yang diamati itu adanya adalah di akal pikiran manusia. Realitas itu tidak menunjukkan kebenaran. Karena kebenaran itu bersifat cenderung tetap. Realitas bisa berubah. Di sisi lain, ada yang menyatakan bahwa kebenaran, hakikat sesuatu itu ya berada di luar pikiran manusia. Adanya sesuatu ya ada terlepas dari pikiran manusia. Manusia berpikir ada atau tidak ada, tidak akan pernah bisa mengubah keberadaan satu benda di luar pikiran manusia. Kebenaran itu ada di pikiran manusia ya. Ya, contohnya tadi, mungkin bisa menemukan ayam jago kalau Anda tidak memiliki konsepsi tentang ayam jago. Anda tidak akan mungkin bisa menemukan Tuhan kalau Anda tidak punya konsepsi dalam pemikiran Anda tentang Tuhan. Dan itulah yang disebut sebagai kebenaran. Dan itu menentukan bagaimana kita mencari kebenaran. Ada yang lalu menyatakan bahwa kebenaran itu berada di luar pikiran manusia. Ya, kebenaran itu kita berpikir atau tidak berpikir, ya tetap ada. Ada kursi di depan kita, meskipun kita tidak pernah berpikir kursi, menurut yang menyatakan bahwa realitas itu ada di luar manusia, kebenaran itu di luar manusia, ya kursi itu tetap ada. Tapi ada juga yang menyatakan berbeda, itu tergantung pikiran saya. Pikiran saya mengkonsepsikan ada kursi atau tidak ada kursi. Nah, Anda bisa berdebat tentang itu, dua hal itu. Tapi nyatanya memang ada dua hal tersebut. Kan seperti itu. Nyatanya memang ada dua hal tersebut. Ada sesuatu yang memang bisa ditemukan oleh akal pikiran manusia, tapi ada sesuatu yang memang harus ditemukan di luar akal pikiran manusia. Nah, ini lalu menjadi orang yang disebut sebagai menganut dualisme, ya bisa dua-duanya, begitu. Tapi ada juga yang ya tidak bisa, gitu. Nah, tapi dari perspektif ini lalu berkembang dengan sendirinya untuk ukuran bagaimana mengetahui tentang kebenaran itu. Kalau kebenaran itu sudah dikonsepsikan berada di akal pikiran manusia, maka cara mengetahuinya, maka ukurannya, apakah benar atau tidak, apakah ada atau tidak, juga pikiran manusia. Sebaliknya, kalau mengkonsepsikan satu kebenaran itu berada di luar pikiran manusia, realitas itu ada pada dirinya sendiri, bukan pada pikiran manusia, maka cara mengetahuinya juga tidak bisa hanya dengan pikiran manusia, tetapi harus menggunakan instrumen tertentu yang bisa menangkap realitas itu. Nah, ini yang sudah masuk wilayah yang disebut sebagai epistemologi. Ada juga nanti yang menyatakan kalau yang akal pikiran manusia itu yang lalu disebut sebagai rasionalisme. Jadi pemilahannya, kalau yang memandang bahwa kebenaran itu berada di pikiran manusia, itulah idealisme. Kan gitu. Dia menganggap bahwa ya hakikat sesuatu itu ada di dalam ide, bukan di luar ide. Cara mengukurnya bagaimana atau menemukannya bagaimana adalah dengan rasionalisme, dengan akal pikiran manusia. Sedangkan yang satunya lagi adalah menganggap hakikat sesuatu itu berada di luar pikiran manusia. Kan gitu. Itulah materialisme. Jadi sesuatu yang memang harus bisa ditangkap di luar pikiran manusia, menjadi materi. Karena itu cara untuk mengetahuinya bagaimana? Harus ada alat ukurnya. Alat ukur itu fungsinya apa? Alat ukur itu fungsinya adalah untuk bisa ditangkap oleh panca indera, untuk bisa ditempatkan dalam satu kriteria yang khusus sehingga bersifat objektif.
antara satu orang dengan orang yang lain. Kan gitu. Kenapa? Karena bisa saja panca indera satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Karena itu diperlukan alat ukur yang bersifat objektif. Nah, untuk mengukurnya itu, untuk melihatnya, itu yang disebut sebagai empirisme. Tadi ada yang menyatakan, ya tidak hanya itu untuk mengetahui kebenaran, bisa saja berdasarkan pada intuisisme. Kalau intuisisme itu bukan seperti wahyu. Wahyu berbeda lagi, itu bukan kebenaran ilmu pengetahuan, itu sudah di luar dari filsafat ilmu. Kan gitu. Kenapa ya? Karena ya apa namanya? Kesalahan pertama orang terhadap agama adalah mencoba untuk merasionalisasikan, mengempiriskan. Ya, walaupun ada bagian-bagian dari agama yang memang bersifat rasional, gitu. Tapi itu hal yang berbeda lagi. Nah, yang disebut dengan intuisionisme itu adalah bukan seperti wahyu, bukan naluri seperti hewan, tetapi sebetulnya adalah kumpulan dari pengetahuan yang membentuk alam bawah sadar. Kalau yang UIN itu mungkin bisa membaca bukunya Suhrawardi atau Mula Sadra, nah itu terkait dengan intuisionisme. Kan itu. Ya kalau kita melihat film itu, kalau film detektif itu kalau seorang detektif itu punya intuisi. Jadi ketika memeriksa satu kasus, dia tahu kemudian apa namanya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Apakah seseorang itu lalu bisa menjadi suspek atau tidak? Itu berdasarkan intuisi, dan intuisi itu lahir karena pengalaman dia selama puluhan tahun menangani itu. Nah, ini di wilayah epistemologinya. Kan begitu. Nah, lalu ternyata pembedaan-pembedaan inilah yang membuat adanya pencabangan ilmu. Yang membuat adanya pencabangan ilmu. Terutama pembedaan dari sisi perspektif yang digunakan. Setiap ilmu itu setidaknya lalu terdiri dari dua. Satu, apa yang diselidiki atau yang disebut sebagai objek materianya, dan itu bermacam-macam. Semua yang ada atau mungkin ada itu lalu menjadi objek penyelidikan ilmu. Nanti melahirkan ilmu yang berbeda-beda. Yang kedua adalah perspektifnya atau yang disebut sebagai objek forma. Apa yang sebetulnya membedakan satu ilmu dengan ilmu yang lain itu adalah lebih kepada objek formanya, perspektifnya. Objek materianya sangat mungkin sama. Nah, kalau berbicara filsafat, sebetulnya filsafat, apa objek materianya? Ya semuanya yang mungkin ada. Karena itu lalu nanti ada pemisahan, pembelahan. Ada filsafat ketuhanan, filsafat manusia, filsafat alam semesta. Filsafat manusia itu lalu bisa dibagi lagi. Ada filsafat perilaku manusia, kan begitu. Filsafat perilaku itu bisa lalu dibagi lagi, misalnya. Tapi objek formanya, perspektifnya mencoba untuk tidak membatasi diri sampai pada tingkat hakikat. Nah, kalau ilmu biasa, itu perspektifnya tidak seperti ini. Nah, terkait dengan objek materia ini, lalu pertanyaannya kan tadi pertanyaan ontologis. Apa hakikat sesuatu itu? Nah, itu yang lalu melahirkan
pembelahan-pembelahan lagi bidang ilmu pengetahuan. Katakan misalnya, yang secara ontologis itu berpandangan idealisme, berarti kan kebenaran itu berada di pikiran manusia. Itulah yang lalu melahirkan yang disebut sebagai ilmu-ilmu formal. Jadi semua ilmu yang kebenarannya atau yang diamati itu bukan realitas yang terjadi di luar diri manusia. Yang diselidiki apa ya? Yang diselidiki adalah ide-ide dari manusia itu sendiri. Dan ilmu seperti ini itu lalu tidak bergantung kepada realitas. Dia mendahului realitas. Contoh, matematika. Itu ilmu formal kan. Matematika itu tidak terkait dengan realitas. Kita mungkin karena itu kita menjadi waktunya mau habis. Mungkin karena itu kita susah untuk belajar matematika dulu kan. Anda belajar persamaan, pertidaksamaan, tangen, kotangen, sin, kos, tanpa tahu apa sih sebetulnya ini gunanya. Kenapa kok hasilnya itu menjadi begitu? Kan gitu. Dan ukuran kebenarannya bukan ukuran kebenarannya itu sesuai dengan realitas atau tidak, tetapi ya berdasarkan akal saja. Berdasarkan akal saja. Itu. Ya, penghitungan persamaan, pertidaksamaan itu kita atau bahkan mungkin guru kita itu bisa mengetahui bahwa itu benar atau tidak benar, bukan dengan cara menerapkan rumus itu dalam kenyataan. Kan begitu. Tapi ya dasarnya apa ya? Dasarnya rumus-rumus itu aja. Jadi sifatnya ya a priori sebelum adanya fakta. Demikian pula dengan logika. Kalau kita belajar ilmu logika, deduktif misalnya, induktif itu kan ilmu logika. Yang kalau lebih detail lagi kan bermacam-macam, ada kesesatan dan sebagainya. Kebenarannya tidak digantungkan kepada realitas. Saya bisa menyatakan misalnya di sini bahwa semua mahasiswa S3 Fakultas Hukum angkatan 2020 adalah perempuan. Misalnya begitu kan. Imam Sukadi adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Konklusinya pasti Imam Sukadi adalah perempuan. Kalau saya membuat pernyataan itu secara hukum logika tidak akan ada yang bisa menampik bahwa silogisme itu benar. Ya tanpa memandang realitas, memang hukumnya adalah logika. Nah, di sisi yang lain, yang secara ontologis lalu mengasumsikan kebenaran itu berada di luar pikiran manusia, itulah yang lalu melahirkan ilmu-ilmu empiris. Karena sifatnya empiris, karena kebenaran itu diasumsikan berada di luar pikiran manusia, maka objek materialnya adalah semua yang merupakan gejala faktual. Nyata terjadi. Pendekatannya bersifat material. Jadi, gejala itulah yang coba untuk dipahami dan kemudian dijelaskan mengapa begitu. Sehingga kebenarannya bersifat posteriori. Kebenarannya sesudah fakta itu ada. Kalau misalnya yang dijelaskan ternyata tidak sesuai dengan fakta, ya maka menjadi tidak benar. Karena itu kebenarannya ditentukan oleh
korespondensi antara atau kesesuaian antara pernyataan dengan realitas yang diamati, yang coba untuk dijelaskan. Sedangkan yang ilmu formal tadi secara a priori kebenarannya tidak ditentukan secara korespondensi, tetapi hanya pada koherensi. Dari sisi rasio manusia ini koheren atau tidak. Kalau saling bertentangan, ya tidak benar. Konsisten atau tidak. Anda dalam bidang hukum misalnya, tadi banyak menyebutkan Kelsen. Kebenarannya apa ya? Kebenarannya ada pada akal pikiran saja. Tidak pada realitas. Kan gitu. Teori hierarki norma antara undang-undang dasar sampai perda itu harus saling berkesesuaian. Ya kita, oh ya betul, kalau secara hierarkis itu seperti itu. Konsisten kan? Dari satu teori ke teori yang lain, ke pernyataan yang lain itu konsisten. Dan itu tidak bisa dinilai berdasarkan pada ilmu empiris, korespondensi. Kenapa? Ya memang bukan wilayahnya. Kalau kita menilai itu secara menurut ukuran kebenaran korespondensi, ya batal semua teorinya Hans Kelsen itu. Ya, kita melihat ada perda mengalahkan undang-undang banyak kan begitu. Ada surat edaran mengalahkan undang-undang dasar banyak mungkin ya. Nah, ilmu-ilmu empiris inilah yang lalu menjadi ilmu alam dan ilmu kemanusiaan. Jadi yang diamati adalah realitas, fenomena, baik yang terjadi alam semesta maupun terkait dengan manusia. Nah, kembali kepada objek forma dan objek materia tadi, di ilmu-ilmu alam, boleh saja objek materialnya sama. Misalnya, perilaku manusia. Tapi ketika perspektifnya berbeda, maka itu menjadi percabangan ilmu tersendiri. Perilaku manusia, kalau terkait dengan penguasaan harta kekayaan, bagaimana manusia mau membeli sesuatu, mau memproduksi sesuatu, ya itu menjadi ilmu ekonomi. Tapi kalau terkait dengan hubungan sosial, bagaimana hubungan individu dengan masyarakat, individu dengan individu yang lain, terlepas atau tidak membatasi hanya pada faktor yang bersifat ekonomi, menjadi sosiologi. Kan begitu. Objek materialnya sama, manusia. Tetapi objek forma perspektifnya berbeda. Yang satu mempelajari manusia adalah untuk menyembuhkan penyakit, itu menjadi ilmu kedokteran. Yang satu mempelajari manusia, seperti itu, dari perspektif akal pikirannya, kondisi psikologisnya, maka itu akan menjadi ilmu psikologi. Sama saja, objeknya sama. Nah, perspektif inilah yang lalu nanti akan membentuk ciri-ciri apakah satu bidang itu merupakan ilmu atau bukan ilmu. Satu, itu ketika dia memiliki objek tertentu, objek forma, perspektif yang berbeda dengan ilmu yang lain. Kedua, ketika dia memiliki objek material itu artinya adalah sesuatu yang ada atau mungkin ada yang diselidiki. Ya, itu tadi seperti manusia, perilaku, atau apa. Kan, gitu.
Yang bisa saja sama dengan ilmu yang lain, tapi perspektif yang digunakan berbeda. Dan yang ketiga, dia memiliki ukuran kebenaran tersendiri. Ukuran kebenaran tersendiri itu artinya kita berbicara tentang metode. Nah, itu yang lalu bisa menjadikan satu bahan kajian tertentu itu dikategorikan sebagai ilmu atau bukan ilmu tersendiri. Oke, sudah 10.29. Kita sampai sini aja dulu ya. Kita lanjutkan besok untuk masuk ke Lagi asik. ke apa namanya? Filsafat atau hukumnya, ilmu hukumnya. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waduh, sudah selesai Adminnya ya? mana ini adminnya? Kalau profesor tetap